Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan tentunya masih sama seperti di video-video sebelumnya. Pembuatan videonya selalu di malam hari ya. Oke, di sini saya mau berbagi cara cepat sekir klep ya teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang masih belajar sama seperti saya. Ini saya ingin membagikan tutorial cara sekir klep dengan cepat. Oke, ini sebelumnya untuk kedua klep in maupun X nya sudah saya sekir ya teman-teman. Untuk yang in nya ini sudah saya sekir. Nah ini kelihatan ya. Nah ini sudah bersih semua, dan ternyata waktu saya sekir klep yang X yang kecil ini saya menemukan kendala teman-teman. Saya lepas dulu ya. Nah, saya menemukan kendala. Nah ternyata setelah saya amati untuk batang klepnya ini lurus, ini masih lurus teman-teman. Nah batang klep ini masih lurus, tapi ternyata ini untuk daunnya ini, daun klepnya ini itu sudah tidak rata, sudah bengkok gitu ya, jadi agak miring ya. Nah jadi setelah saya sekir kelihatan ini teman, jadi mana yang termakan dan mana yang tidak. Nah ini kan kelihatan ya. Nah ini yang sudah, ini yang kena sudah termakan. Nah ini tidak mengenai sama sekali. Nah ini tidak mengenai sama sekali. Sedangkan untuk ini, nah sisi tepinya ini masih sama. Nah tapi yang untuk di sini ini tidak mengena, tidak terkena sekir. Jadi ini akan bocor terus teman-teman. Untuk kompresinya akan bocor. Ini yang bagian X. Nah kalau kita bedakan dengan yang bagian ini kan lurus ya teman. Nah untuk ini sisa yang tepiannya ini juga lurus, kemudian ininya juga lurus, bagus, merata. Nah ini sudah saya siapkan gantinya ini ya, saya tidak menyebut merek ya. Ini saya ganti dengan yang biasa, cuma untuk saran saja untuk teman-teman jika melakukan penggantian ya lebih baik yang original ya. Ini kenapa saya ganti yang biasa, karena ini dari yang punya motor ini sudah saya sarankan, tapi katanya beli yang biasa saja. Nah apa sih bedanya nanti yang, karena untuk yang terutama ini ujung klep ini kalau original ini akan lebih kuat ya teman. Jadi karena ini nanti kan kena pukulan sama pelatuk klep. Nah, jadi ini tidak mudah bejel-bejel atau jelebor lah. Oke, ini sebentar saya ukur dulu ya. Saya ukur dulu untuk ketinggiannya. Ya sama. Oke teman-teman. Nah ini yang lama, ini terpaksa sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Oke, ini kita sisihkan saja dahulu. Nah untuk yang ini tidak saya pasang yang baru ya teman, karena yang ini masih lumayan bagus. Jadi ini juga saya sudah sampaikan ke yang punya motor, ini katanya disimpan saja buat cadangan. Oke, ini kita masukkan lagi ke bungkusnya. Sekarang kita fokus ke klep yang X. Nah ini yang baru. Sebelum kita sekir, kita pasang dulu. Usahakan teman-teman nanti kalau melakukan penyekiran, karena ini berhubung ini untuk seal klepnya ini juga mau saya ganti, jadi waktu kita sekir ini tidak perlu kita ganti dulu, jadi kita pakai seal yang lama saja dulu. Jadi nanti yang untuk kualitas karetnya yang baru itu biar tidak melar karena akibat gesekan waktu kita melakukan penyekiran. Sebenarnya ini pastikan ini bersih dulu ya, ini benar-benar bersih. Kita pasang, kita cek dulu. Jadi nanti tujuannya apa sih, kita cek dulu. Nah jadi sebelum kita melakukan penyekiran, kalau memang ini bocor kita lakukan penyekiran. Tapi kalau ternyata ini kita pasang sudah
bagus, sudah tidak ada kebocoran, maka tidak perlu lagi dilakukan penyekiran. Oke, bentar saya siapkan bensin dulu ya. Oke, ini ya. Sekarang untuk yang klep yang X yang baru tadi, ini kita pasang, ini kita pastikan, kita cek ini sudah benar kering. Ini kita tekan sama jempol seperti ini, teman. Kemudian dari sini kita tuang bensin. Nah, ini sambil kita tekan seperti ini kita masukin bensin seperti ini. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini kan ada rembesan. Nah, ini berarti masih ada kebocoran. Jadi kalau kondisinya seperti ini berarti kita perlu melakukan penyekiran. Oke, ini kita tuang saja. Oke, sebelum melakukan penyekiran kita siapkan, ini saya sudah menyiapkan grease ya. Nah, grease-nya ini ada untuk yang kos ini yang agak kasar. Ini yang fan ini yang lebih halus. Nah, kita langsung pakai aja yang fan ini. Ini grease-nya. Kemudian kita siapkan ini selang ya. Terserah ini, atau bisa teman-teman pakai selang bensin atau selang apapun. Ini kita potong secukupnya, kurang lebih 6 cm lah, 6 sampai 7 cm. Oke, nah kemudian ini kita masukkan ke bor sini, teman-teman. Kita menggunakan bor agar cepat ya dalam melakukan proses penyekirannya. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah kita pasang ke bor, sekarang di bagian payung klepnya ini kita kasih grease cukupnya saja seperti ini. Oke, cukupnya saja. Nanti jika dirasa kurang, kita tinggal tambahin. Nah, kita masukkan. Nah, pastikan teman-teman ya, agar nanti juga tidak merusak bos klep, karena ini bos klepnya juga masih bagus. Nah, di sini kita kasih pelumas sedikit ya di batang klepnya ini, sedikit cukupnya kita kasih pelumas. Tujuannya agar nanti saat kita melakukan penyekiran, jadi di sini itu licin teman-teman. Jadi tujuannya hanya melumasi agar tidak merusak bos klep ataupun seal klep. Apalagi teman-teman seal klepnya masih bagus ya. Jadi nah, kita masukkan, ceklok. Nah, setelah itu kita posisikan seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Nah, ini yang ini kita tahan ya, kita tahan seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Untuk gerakannya sama ya teman-teman. Gerakannya sama dengan waktu kita melakukan penyekiran secara manual. Jadi ini tetap sebentar. Nah, untuk gerakannya sama ya teman. Nah, jadi ke atas ke bawah terus gini. Jadi jangan diamkan seperti ini. Jadi tetap gerakannya sama seperti proses kita penyekiran manual. Oke, setelah dirasa sudah cukup, ini kita tahan ini sambil ini kita waktu kita tekan ini sambil kita kasih tekanan sedikit ya, sama tangan cukupnya saja agar ini biar lebih cepat merata. Oke, langsung saja kita mulai proses penyekirannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oh bentar, lepas, ini kurang kenceng. Nah,
Kalau bunyi keras-keras itu berarti sudah mulai termakan ya teman. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan kayak keras-keras gitu kalau termakan. Oh ya teman-teman, kalau bisa teman-teman pakai bor yang ada setelan kecepatannya ya. Tapi ini karena saya pakai bor yang biasa, jadi ini saya tidak ada setelan kecepatannya. Jadi untuk RPM-nya ini teman-teman jadi yang ngaturnya di sini. Jadi kalau bisa yang agak pelan sedikit juga tidak masalah. Karena kalau terlalu cepat ini ya sering lepas kayak gini teman. Apalagi untuk ini kurang rapat masuknya. Kita masukkan lagi. Kita lakukan proses penyegiran. Oke, sekarang kita cek dulu ya teman-teman. Jadi jangan langsung terlalu banyak. Ini kita bersihkan dulu pakai bensin, kemudian kita cek lagi kebocorannya. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya sisa obat skirnya tadi. Ini pastikan benar-benar bersih ya teman, jangan sampai ada kotoran yang menghambat, terutama di bagian ini yang bekas kita skir, termasuk yang di sininya. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Nah ini bekas yang termakan. Nah ini kelihatan. Oke, setelah benar-benar bersih, ini kita pasang kembali, ceklok. Oke, sekarang kita posisikan seperti yang tadi, kemudian kita isi dengan bensin lagi. Kita untuk mengecek ya, untuk mengecek apa ini sudah tidak mengalami kebocoran lagi. Ini kita tekan ya teman-teman. Nah sudah tidak mengalami kebocoran. Nah ini berarti proses penyegiran sudah selesai. Nah ini kalau ini kita tekan, nah ini kan ada bensinnya keluar ini. Oke, untuk proses penyegiran klep X yang bagian X yang baru sudah selesai, dan yang ini nih sudah saya lakukan proses penyegiran di sebelumnya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian proses penyegiran cara cepat skir ya, tapi kita skir menggunakan mesin bor, jadi agar tidak terlalu memakan waktu. Karena kalau kita proses penyegirannya menggunakan metode manual, yang metode pelintir seperti ini, cukup memerlukan kesabaran ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar sabar. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman yang masih sama-sama belajar seperti saya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan salam sukses selalu.